猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok pria memakai tombak berhasil mengalahkan monster di lantai kedua. Selanjutnya, ia dan Xiaoyan berjalan menuju mata air iblis. Namun di perjalanan, mereka dihambat 3 sosok pembunuh. Tetapi, Xiaoyan berhasil menghajarnya. Lalu, mereka berlima melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, Xiaoyan bertemu dengan Senju. Dan Xin pun berganti. Tiba-tiba ada hembusan angin sejuk yang bertiup dari belakangnya. Sebelum aku pikir, dia cukup santai, ucap Senju kembali. Namun, sebelum kata-kata Senju bisa diselesaikan, kepala Senju tiba-tiba dihajar beberapa kali. Kini, seluruh tubuhnya pun hancur ke tanah, seperti layang-layang dengan tali yang putus. Siapa yang kau maksud wanita iblis tua? Bukankah aku sangat lembut? Ucap Taiking yang matanya melebar karena marah. Dia hampir membunuhnya, ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Segera setelah itu, Xiaoyan langsung melihat sekeliling dan dia akhirnya penasaran dengan mata air iblis. Ketika Xiaoyan bergerak, dia mengabaikan mereka berdua dan bergerak pergi menuju ke mata air iblis. Lalu, dalam kabut abu-abu, mata air iblis pun muncul di depan Xiaoyan. Tampaknya, tempat ini penuh dengan mata air iblis, dan di ujung yang jauh, Xiaoyan melihat seberkas cahaya. Itu seperti cahaya di lantai pertama, dan jelas, cahaya ini merupakan jalan yang mengarah ke lantai ketiga, dan di jalan menuju lapisan ketiga dari cahaya ini, semuanya adalah mata air iblis. Ada berapa pola di tubuh kalian? Tanya Xiaoyan kepada Senju dan Taiking yang sama-sama di belakang. Adapun seseorang yang menghilang, Xiaoyan tidak terlalu khawatir tentang dirinya. Lagi pula, pihak lain sudah dianggap menyelesaikan janjinya kepada Xiaoyan. Aku memiliki 2 pola, jawab Senju. Hanya itu. Yang benar saja, aku memiliki 4 pola, ucap Taiking. Berapa banyak pola yang diperlukan untuk pergi ke lantai 3? Tanya Xiaoyan yang terus penasaran. 2 pola sudah cukup untuk bisa mencapai lantai ketiga, jawab Senju. Lalu kenapa kalian berdua masih tinggal di sini? Tanya Xiaoyan dengan curiga, dan Senju pun tersenyum pahit ketika mendengarnya. Saudara Xiaoyan, kami tidak tertarik dengan warisan Dewa Iblis. Tepatnya, kami takut mati untuk mendapatkannya. Tempat Dewa Iblis terkenal sangat gila. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kami melanjutkan perjalanan? Jadi itu tidak perlu, dan kami berencana untuk tetap tinggal di sini sambil menunggu menara ini menghilang, ucap Senju. Setelah mendengar ini, Xiaoyan pun akhirnya mengerti beberapa hal. Lalu, matanya pun langsung beralih kepada sosok Taiking karena kekuatannya harus bisa dicoba. Aku juga tidak tertarik, ucap Taiking dengan acuh tak acuh. Jadi tujuan kalian berdua adalah untuk membunuhku, dan kalian benar-benar tidak pernah tertarik pada warisannya. Apakah rencana kalian sekarang untuk mempertahankan diri sendiri? Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, saat ini dia menemukan mata air iblis yang mengandung banyak energi iblis, dan dia duduk dengan kakinya yang disilangkan. Di sisi lain, Taiking dan Senju terdiam karena ucapan Xiaoyan sebelumnya. Apakah ada kabar dari Jushi? Tanya Xiaoyan sambil memejamkan matanya. Tidak ada, ucap Taiking sambil menggelengkan kepalanya. Segera, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya. Tampaknya, Jushi sudah menduga bahwa Taiking dan Yuking akan berada di bawah kendali Xiaoyan. Sementara itu, ketika Xiaoyan masih berkultivasi di lantai 2 pada mata air iblis, di ruangan lain, di lantai 2 menara pembantaian, avatar Jushi yang bernama Yonghe sedang duduk di dalamnya. Dan di sana, ada sosok cantik berdiri di sampingnya. Jelas, sosok cantik ini tidak lain tidak bukan adalah Yuking yang enggan pergi bersama Taiking dan Senju untuk menjadi pengikut Xiaoyan. Pada saat ini, dia muncul di samping Yonghe dan matanya tampak sangat luar biasa ketika menatap Yonghe. Dia sepertinya tidak percaya bahwa ini adalah avatar milik Jushi.
Apakah kalian berdua memberikan esensi darah? Tanya Yonghae sambil mengeluarkan bola cahaya biru di tangannya, dan dia sepertinya menyampaikan beberapa pesan. Yuking pun akhirnya mengangguk dengan patuh, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tampaknya dia masih terkejut dengan penampilan dari tuannya ini, dan dia tidak ingin mengatakan hal yang akan membuat tuannya marah. Apakah sang ratu sudah melindunginya sepanjang waktu? Tanya Yonghae kembali. Benar tuan istana, dan juga dia sudah membunuh 2 kultivator dari dunia Taisu, ucap Yuking sambil menundukkan kepalanya. Apa? Benarkah dia membunuh 2 kultivator dari dunia Taisu? Apakah sang ratu yang melakukannya? Tanya Yonghae yang cukup terkejut dengan berita ini. Iya tuan istana, sang ratu seharusnya juga melakukan serangan. Tetapi orang yang dibunuh oleh orang ini juga sangat kuat. Padahal dia sendiri tidak memiliki kekuatan kaisar keabadian. Namun, ia memiliki tubuh abadi yang sebanding dengan kaisar keabadian dari langkah kelima. Ucap Yuking yang mulai menjelaskan beberapa informasi. Bahkan, penampilannya benar-benar sangat mirip dengan tuan istana. Ucap Yuking dengan ekspresi yang sangat serius. Aku juga merasa sangat aneh tentang ini. Mengapa ada orang yang terlihat sangat mirip? Ini jelas bukan kebetulan. Meskipun aku tidak tahu apa hubungannya dengan dia, tetapi aku dapat merasakan bahwa ada hubungan yang tak terhindarkan dengan dirinya, dan bahkan memiliki hubungan dengannya dalam hal pertempuran, ucap Yonghae. Tapi kali ini, mereka sudah menyebabkan bencana besar. Mereka pikir akan mudah melawan dunia Taisu. Dengan bantuan dari dunia Taisu, sang ratu seharusnya akan merasa khawatir. Ucap Yonghae dengan sudut mulutnya perlahan sedikit naik. Begitu suara Yonghae jatuh, bola cahaya biru di tangannya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi cahaya biru, dan menghilang. Di sisi lain, Yuking tidak banyak berbicara, dan dia hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Lalu, setelah beberapa saat, sinar biru terbang itu kembali ke tangan Yonghae, dan Yonghae pun langsung mencibir. Aku tidak menyangka orang-orang dari dunia Taisu ini akan datang begitu cepat. Bukan ide yang buruk di sini. Setidaknya telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Sang ratu hanya membawa anjing gila, dan bawahannya yang lain ada di bintang Pentian. Secara alami, itu adalah cara terbaik untuk membunuhnya di sini, agar tidak meninggalkan tempat ini dan menyebabkan cabang yang lain tidak terduga. Ucap Yonghae. Tapi sang ratu bukan lagi sang ratu di masa lalu. Dia sudah lama jatuh. Sekarang hanya jiwanya yang tersisa, dan dia masih tidak terkalahkan. Kesempatannya masih cukup untuk menghancurkannya, gumam Yonghae sambil menghancurkan cahaya biru yang ada di lengannya. Kemudian, setelah berbicara, Yonghae tiba-tiba berbalik untuk melihat sosok Yuking yang masih menundukkan kepalanya dan berkata perlahan, "Kamu harus segera berangkat untuk menemukan lokasi yang tepat di mana dia berada. Yang terbaik adalah menemuinya, dapatkan lokasinya, dan segera laporkan kepadaku," ucap Yonghae. Yuking pun tidak bisa menolak perintah dari tuan istana. Ia hanya bisa menggetakkan gigi peraknya dan mengangguk dengan tangan terkepal. Aku sudah menerima berita dari Tai King bahwa dia telah bertemu dengannya saat ini, dan juga dia ada di lantai 2 ini. Akan tetapi, lantai 2 pada menara pembantaian ini dibagi menjadi banyak ruangan tersendiri yang tidak dapat digabungkan ke dalam ruangan yang sama, ucap Yuking. Jadi, untuk menemui cara agar membiarkan mereka masuk adalah dengan tingkat yang lebih tinggi, supaya kita dapat memiliki kesempatan untuk bertemu, ucap Tai King kembali. Tapi kamu harus berhati-hati, waktunya tidak tepat untuk sekarang. Kita harus menunggu bala bantuan. Sebelum bala bantuan tiba, kita tidak boleh mengejutkan ular itu. Jika tidak, maka rencana kita akan gagal, ucap Yonghae. Yonghae pun berkata dengan sungguh-sungguh kepada Yuking, dan sosok Yuking pun juga tampak serius ketika dia mendengar kata-katanya sambil mengangguk dengan kepalan tangan. Pada saat ini, di hutan keabadian, 5 pria kuat dari dunia Taisu telah datang ke tempat warisan Dewa Iblis. Tetapi, mereka masih berdiam diri di sana, karena jika mereka ingin memasukinya, mereka harus merusak segelnya terlebih dahulu. Setidaknya, mereka harus membuat sebuah celah untuk dapat dimasuki. Kali ini, 5 orang dari dunia Taisu itu sudah secara paksa merusak segelnya.
Tepatnya, hanya masalah waktu sebelum teknologi kuno yang kuat itu rusak oleh mereka. Orang-orang yang membunuh Taisu 863 dan Taisu 927 sudah berhasil ditemukan. Tubuh mereka ada di antara beberapa orang ini. Pastikan untuk mengambil armor dewa palsunya, ucap pemimpin mereka. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini sudah mengkonsumsi lebih dari selusin mata air iblis, dan semua pil energi juga sudah dia makan. Akan tetapi, mata air iblis ini masih mengandung sumber energi yang kuat, dan pil iblis di dalam tubuhnya juga telah memadatkan pola ke-8. Pada saat Xiaoyan terus berkultivasi, ia sedikit mengerutkan dahinya, karena satu persatu monster keluar dari mata air iblis. Tapi, Xiaoyan tampaknya tidak peduli, dan dia masih duduk di mata air ini. Tanpa Xiaoyan memberi perintah, Senju langsung memimpin untuk menghabisi monster-monster ini. Jelas, jika Senju ingin menyelamatkan hidupnya sendiri, dia tentu saja harus bersikap rajin. Sementara itu, Taiking tampaknya masih berdiri diam, dan dia tidak ingin bergerak. Tetapi, pada titik tertentu, sang ratu tiba-tiba muncul di sampingnya. Ketika sosok Taiking menyaksikan senyum sang ratu yang indah melengkung menjadi bulan sabit, tubuh Taiking pun langsung bergerak dan dia membuat langkah tegas. Setelah selesai, Xiaoyan pun melanjutkan perjalanan ke kaki gunung. Di antara puncak yang diselimuti oleh kabut abu-abu, satu demi satu raungan bisa terdengar dari sana. Dapat dilihat bahwa ada banyak monster di gunung ini, tetapi ada dua kultivator yang membantai mereka, yang bahkan monster-monster itu tidak bisa berkutik. Kini di sepanjang jalan ke atas gunung, mayat-mayat monster sudah bertebaran di mana-mana. Senju dan Taiking membuka jalan di bagian depan, dan ketika Xiaoyan berjalan ke sana, dia bisa berjalan tanpa halangan dan datang ke puncak gunung dengan mudah. Saat ini, mata Xiaoyan masih tertutup dan semua monster telah terbunuh. Senju dan Taiking berada tepat di sebelah Xiaoyan, dan mata mereka melirik satu sama lain. Ia benar-benar dewa pertempuran, gumam Taiking dengan suara yang rendah. Itu benar. Ini sangat benar-benar aneh. Aku curiga, tapi apa yang kita lihat hanyalah tiruannya, dan tubuh abadi itu adalah tubuh dewa yang sebenarnya. Gumam Senju sambil mengangguk dan menganalisis dengan suara yang rendah. Ya, masuk akal untuk mengatakan itu jika tubuh dewanya adalah Rana Dewa. Tetapi, memiliki tubuh abadi yang kuat sebagai avatarnya, itu agak tidak masuk akal, ucap Taiking sambil mengangguk. Keduanya menunggu Xiaoyan untuk berlatih, dan mereka mulai berbincang tentang keanehan dari kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, kenapa dia dan kepala istana benar-benar mirip? Gumam Senju. Senju tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Ia selalu ingin membicarakan masalah ini, tetapi dia tidak berani untuk berbicara. Lebih dari itu, kecuali pakaian dan gaya rambutnya, fitur wajah sama persis dengan tuan istana, seolah mereka dibentuk dari cetakan yang sama. Bahkan, jika ada triliunan makhluk hidup di dunia ini, pasti tidak akan ada daun yang akan sama persis, apalagi manusia. Aku menduga bahwa dia dengan sengaja menggunakan teknik pengubah wajah untuk menyamarkan wajahnya dengan kepala istana, ucap Taiking. Senju juga merasakan bahwa kata-kata Taiking ini masuk akal. Lagi pula, sebelum melihat Xiaoyan, Jushi sudah muncul di depan mereka terlebih awal. Jadi, bahkan jika membicarakan tentang teknik peniru, itu adalah Xiaoyan yang meniru Jushi. Apa rencana kita sekarang? Ucap Senju yang bertanya dengan suara rendah. Taiking pun memandang Xiaoyan, lalu dengan hati-hati dia melirik sang ratu yang berada di sampingnya. Kemudian dia pun berbisik, "Kamu hanya bisa mengambil langkah dan melihatnya," ucap Taiking. Lalu setelah beberapa saat, aura agung terpancar dari tubuh Xiaoyan, dan itu adalah dari lautan bintangnya yang sudah mencapai 900 juta bintang. Akhirnya, Xiaoyan menerobos ke tahap tengah dari Dewa Bintang 9 setelah sekian lama berjalan mencari mata air iblis lalu menyerapnya. Sudahkah dia membuat terobosan? Aku ingat ketika aku pertama kali melihat avatarnya, itu masih merupakan tahap dari Dewa Bintang 8, dan itu ditingkatkan menjadi Dewa Bintang 9 dengan sangat cepat. Avatarnya juga sangat berbakat, gumam Taiking sambil mengangkat alisnya. Itu terlalu jahat, gumam Senju sambil berbisik. Namun begitu kata-katanya keluar, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Senju dengan mata dingin.
Menara pembantaian ini terlalu berbahaya. Di sini tersembunyi berbagai macam binatang buas. Apakah itu benar, Taiking? Ucap Senju dengan pahit. Kini, ketika dia ditatap oleh Xiaoyan, Senju segera berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan pun berdiri dan melihat mayat-mayat yang sudah berserakan di sekitarnya. Itu mengeluarkan bau busuk yang menyengat dan menyebabkan Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke seberkas cahaya di puncak gunung, dan itu adalah jalan untuk memasuki ke lantai ketiga. Ayo kita pergi ke lantai ketiga, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan mengalihkan pandangnya ke arah Senju dan Taiking. Lalu dia memberi isyarat agar mereka pergi terlebih dahulu. Keduanya tidak berdaya, mereka hanya bisa memulai dan menyapu ke arah cahaya itu. Xiaoyan juga mengikuti keduanya, dan kemudian sosok keduanya pun menghilang dari lantai kedua. Singkat cerita, mereka pun sampai di lantai ketiga. Namun ketika Senju melihat ke belakang, ternyata dia tidak menemukan sosok Xiaoyan. Wah, dia sepertinya tidak mengikuti kita, ucap Senju dengan kaget. Mengetahui ini, Senju pun langsung melirik ke arah Taiking dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Sementara Taiking dia menatapnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Sungguh, lalu seberapa besar kebebasan yang kamu bicarakan? Ucap suara samar yang terdengar dari belakang mereka. Mendengar suara ini, tubuh Senju pun membeku dan keringat dingin langsung bercucuran di kepalanya. Faktanya, setelah Xiaoyan memasuki cahaya itu, mereka dipisahkan lagi. Tetapi, dengan kekuatan sang ratu, selama pikirannya bergerak, Xiaoyan bisa berjalan di tanah ini dan pergi kemanapun dia mau. Wajah Senju pun menunjukkan kepahitan. Dia berkata di dalam hatinya bahwa Xiaoyan tidak akan pernah memaafkannya. Jadi, dia baru saja mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaannya. Dan sekarang, dia mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Ayo pergi, jika kamu ingin bebas, ini masih sangat awal. Maka kita harus melihat apakah kalian berdua akan memiliki nasib yang baik di sini, ucap Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak peduli dengan ini, dia hanya menggerakkan tubuhnya dan memulai untuk menjelajahi lantai ketiga. Senju pun menatap Xiaoyan yang tidak peduli padanya, dia pun menampar mulutnya dan segera mengikuti Xiaoyan dengan hati-hati. Lantai ketiga ini penuh dengan mayat monster. Jelas bahwa seseorang telah datang ke sini lebih dulu di depan mereka. Kekuatan jiwa Xiaoyan pun menyebar, dan dia menemukan bahwa tidak ada aura di tempat ini, dan ada raksasa besar yang terdeteksi di dalamnya. Di sana ada juga pohon-pohon yang berwarna merah, hanya saja pohon-pohon itu sudah tidak memiliki daun. Daun-daun ini jelas telah disapu oleh orang-orang yang datang ke lantai ini. Sebelumnya, Xiaoyan pun merasa kecewa dan bahkan tanpa ragu, dia segera menyapu ke lantai keempat melalui sinar cahaya. Mereka bertiga pun mencapai lantai keempat dengan kecepatan tercepat. Tetapi, hal yang sama berlaku di lantai ini. Mereka semua diambil terlebih dahulu dan tidak ada yang tersisa. Hal ini membuat Xiaoyan mengerutkan keningnya. Selain dipromosikan ke tahap tengah Dewa Bintang 9, pil iblis juga memadatkan pola ke-8 di tubuhnya. Jadi, dia tidak perlu khawatir tentang kualifikasi sama sekali. Tetapi, Senju dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai kelima dan hanya bisa tinggal di lantai keempat untuk sementara waktu. Untungnya, beberapa monster belum terbunuh. Jadi, setelah menyerap energi iblis dari mereka, Senju pun bisa membentuk pola ketiga dan segera memasuki lantai kelima. Jelas, Xiaoyan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkultivasi di mata air iblis. Ada beberapa hal yang baik di setiap lantai, dan dalam hal ini, yang pertama datang adalah pertama yang dilayani. Untuk Xiaoyan, energi iblis adalah yang kedua, tetapi ciptaan ini juga mengandung energi murni di dalamnya, dan ini sangat membantu Xiaoyan dalam berkultivasi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Beli buah pir yang ada getah. Yang udah mampir semoga betah.
所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。